Oke, kita akan mempelajari yang disebut people map. People map ini dasarnya adalah satu alat yang paling sederhana, simple, tapi ini akan bisa membantu kita untuk mengembangkan orang-orang yang berada di organisasi agar mereka karirnya nggak mentok, karirnya nggak macet gitu ya. Nah, buat organisasi sendiri akan jadi tahu orang-orang di organisasinya seperti apa. Tapi ini juga berfungsi untuk atasan, bisa membantu anak buahnya bisa di-develop. Anak buahnya bisa dikembangkan agar anak buahnya bisa menjadi lebih baik, menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Tapi teman-teman, ini juga bisa dipakai untuk dirimu sendiri. Kalau kamu punya people map seperti ini, akan membantu untuk goal settingmu. Jadi kamu bisa melihat dirimu secara utuh, kelemahan-kelebihanmu, bakat, passionmu, dan bagaimana kamu kemudian memperbaiki gap, kompetensi, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri, mendevelop dirimu sendiri, lalu ada cara-cara untuk mendevelopnya, gitu ya. Dan semuanya hanya dalam satu lembar. Jadi kamu nggak perlu kemudian membuka hasil psikotes berlembar-lembar, buka CV, buka file-file training, file-file yang lain-lain, hanya dalam. Dan kamu orang itu dari awal sampai akhir perjalanan karirnya, kelemahan-kelebihannya, passionnya, dan arah karirnya ke depan seperti apa, gitu ya. Jadi ini satu hal yang kita akan tonton aja dulu klip video people map ini ya. Ini dulu yang Pak Doni nih sebelum kita punya Satria gitu ya. Satria bisa dibantu, aku tutup share screen, kamu coba putar filmnya ya.
luar biasa. Jadi dasarnya tadi dikatakan bahwa people map ini didasarkan dari mind map. Mind map itu seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat misalnya dari sini ya, ini kita ngomongkan 7S dari McKinsey. Mulai dari share values, kemudian strategi, kemudian structure, kemudian sistem, dan kemudian kita juga ngomongkan staff, kita ngomongkan skill, kita ngomongkan juga style. Nah, 7 hal ini, kalau kalian lihat di sini kan bingung, membaca, susah. Tapi kalau kalian lihatnya di sini lebih gampang nggak? Menurut kalian akan lebih gampang nggak? Langsung kelihatan nggak? Ya, ya. 7S. Nomor 1 share values. Nomor 2 strategi. Nomor 3 adalah structure. Lalu ada sistem, ada staff, ada skill, dan ada style. Dalam satu lembar, kata-kata yang tadinya terlalu banyak dan kalian bingung, keywordnya di mana, poin kuncinya di mana, karena ada banyak kata-kata yang adalah, yang, dan, itu semua adalah kata-kata yang nggak berguna. Kata-kata yang berguna sebetulnya di sini adalah nomor 1, mungkin kita bisa nyebutkan share values, karena itu S yang pertama. Nomor 2, strategi. Ini sudah di kalimat kelima, tapi sebetulnya cuma strateginya aja. Lalu ketiga, structure. Ini di kalimat ke-6. Lalu ada lagi sistem, dan ada lagi staff, ada lagi skill, dan ada style. Jadi sebetulnya hanya 7 hal yang menjadi key point di sini. Dan 7 hal ini kemudian kita buat masing-masing adalah satu cabang, satu cabang, satu cabang, satu cabang. Setiap cabang punya ranting kecil-kecil. Dan ranting kecil-kecil ini menjelaskan cabang yang tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman ini adalah organisasi dari satu bab, maka setiap cabang ini satu bab. Lalu ini adalah subbab. Dan ini adalah poin-poin yang ada di dalam subbab itu. Sehingga satu buku 300 halaman, 500 halaman, kalian bisa ringkas hanya menjadi satu halaman. Nah, pada waktu meringkas mungkin kalian akan butuh waktu panjang karena kalian harus membaca buku itu baru bisa membuat ringkasan seperti ini. Tapi setelah diringkas, gampang sekali untuk kamu kemudian menceritakan kembali isi buku yang 500 halaman itu berdasarkan hanya satu lembar mind map. Jadi nanti kita lihat, perlunya kita punya mind map, peta pikiran. Nanti teman-teman akan belajar mind map lebih banyak di quantum teaching ya sebetulnya ya. Tapi ini sangat berguna untuk kita karena itu adalah rangka untuk pembuatan people map. Dan people map ini sendiri bisa kita buat untuk diri kita sendiri maupun kita buat untuk bawahan ya. Mind map didasarkan pada Tony Buzan, dia memanfaatkan keseluruhan otak dengan membuat gambar. Jadi Tony Buzan banyak sekali buku-bukunya, teman-teman bisa cari di Gramedia maupun online sekarang, mau yang bekas maupun yang baru gitu ya. Ada at work, ada yang for kids. For kids ini mungkin untuk cara belajar ya, matematika, kimia, fisika semuanya ada mind map-nya. Fungsinya satu untuk curah gagasan. Kalau kita macet, otak kita bisa kemudian mengeluarkan penyelesaian dengan menambah cabang. Untuk mengorganisir, memilah, menyusun, menjadwalkan, untuk meringkas, untuk memudahkan kita membuat pemahaman dan ingat. Jadi selalu di tengah-tengah dibuat kertasnya itu harus horizontal, jangan vertikal, jangan berbentuk potret, tapi bentuknya mendatar, ya mendatar gini. Karena mendatar itu mirip mata, mata kita bukan bentuknya potret, tapi mendatar. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini contoh-contoh mind map ya. Di tengah-tengah adalah topik utama, lalu setiap cabang ini ngomongkan tentang masing-masing. Mind map, sesi 1, sesi 2. Pendahuluan, kenapa mind map harus dipakai, fungsi mind map itu apa, efek mind map itu apa, dan kunci melakukan mind map, beberapa contoh latihan. Sesi keduanya, mind map di pekerjaan, kisah sukses orang menggunakan mind map, pendekatan baru, bagaimana kita merencanakan dengan mind map, software apa aja yang bisa kita pakai untuk mind map, gitu ya. Jadi ini merupakan organisasi kita untuk mengajar mind map. Sesi 1, sesi 2, isi materinya apa aja yang perlu kita tulis, sehingga dalam satu sini kita udah tahu ini loh materiku, keseluruhan materi yang akan aku sampaikan. Jadi contoh ini peta pikiran, contoh ya, ini kan mind map juga.
Bagaimana kegunaannya? Untuk merencanakan, untuk curah gagasan, untuk kamu kuliah, untuk kamu mencatat, untuk kamu membaca textbook. Manfaatnya apa? Kamu bisa memahami lebih baik, mengingat lebih baik, nilaimu otomatis lebih baik. Bagaimana cara memulainya? Dengan cara kamu membuat cabang, membuat gagasan utama, detail-detail diberikan di sana. Tipsnya apa? Pakai warna-warni, pakai simbol-simbol, pakai penekanan. Bisa huruf kapital, bisa huruf cetak tebal gitu ya. Ini contoh mind map. Ini juga contoh mind map. Jadi beda-beda. Ada orang yang lebih nyeni pakai apa cabang-cabangnya berliku-liku gitu ya. Modelnya sampai kayak otak. Ada yang lebih teknis. Ini lebih teknis, lebih sederhana, tapi tetap menceritakan hal yang sama. Tapi ada juga yang menceritakannya seperti ini. Ini tetap hal yang sama, tapi dibuat oleh orang-orang yang berbeda-beda. Tergantung kreativitasmu. Lalu ada juga yang menceritakan seperti ini. Mind map itu apa? Ini sangat teknis sekali gitu ya. Tapi ada juga yang sangat desain. Wah, ini orang yang suka makeup artist atau gimana gitu ya, yang girly gitu. Jadi dia ngomongkannya seperti ini. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah, kalau kamu mau buat CV, ini CV-mu ala mind map. Di sini ada education-nya, di sini ada bahasa yang kamu bisa ucapkan dengan fasih. Personal information ini termasuk nama, tanggal lahir, male or female, termasuk golongan darah ada di situ, alamat gitu ya. Nah, ada skill apa aja yang kamu kuasai, training dan seminar, pengalaman kerja, pengalaman organisasi. Jadi CV-mu yang tadinya berlembar-lembar akan menjadi satu halaman mind map. Nah, mind map ada software-nya. Software ini banyak kamu jumpai software yang free, tapi juga software yang berbayar. Mungkin awalnya kamu free dulu, free trial, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, habis itu berbayar gitu ya. Kalau berbayar, otomatis feature-nya lebih banyak. Tapi kalau free, feature-nya akan terbatas. Nanti Satria akan memperlihatkan bagaimana mind map itu ya. Tantangannya adalah bagaimana membuat mind map jadi kebiasaan kita, bagaimana menularkan kebiasaan ini ke bawahan, sehingga kita selalu one sheet report. Kalau kamu laporan, percuma lapor 500 halaman, orang susah baca. Tapi kalau laporan itu hanya one sheet, hanya satu lembar kertas itu dengan cepat kita ngelihat. Dan satu lembar kertasnya, jangan sampai kemudian modelnya adalah model yang terus tulisan kayak skripsi. Karena orang akan susah baca. Makanya sekarang kalau kita ngomongkan ini sekarang people map ya, simple. People map itu simple. Hanya 5 komponen. Tapi semua komponen itu menceritakan satu orang langsung jelas hanya satu kertas gitu ya. Nomor 1, ID. ID ini berarti KTP-nya, identitasnya. Namanya, jenis kelamin, usia, asal, status, anaknya berapa, agamanya apa, punya masalah medis enggak, lulusan mana, alamat, training record, career record, jadi riwayat training, riwayat pekerjaan, posisinya saat ini, perusahaan-perusahaan yang pernah dia layani, client list, ini semua CV, semua ID. Ini semua adalah data-data masa lalu atau data-data yang saat ini yang terjadi. Nomor 2, SWOT. SWOT tadi kita udah omongkan hanya diambil strength weakness-nya. Paling gampang adalah mengambil dari 3 tahun terakhir penilaian karya dia di perusahaan. Kalau dia udah bekerja lama, setiap setengah tahun setiap karyawan tuh mendapat raport A, B, C, D, E seperti kalian berada di kuliah. Jadi itu nanti akan bisa menjadi IP kumulatif dari karyawan itu. Contoh ini tahun 2009 dapat B, tahun 2010 dapat 3,1, B juga. Tahun 2011 dapat 3,6, naik ya jadi 3,1 jadi 3,6, tapi masih B. Tahun 2012 3,5 menjadi C, misalnya kayak gitu ya. Ini adalah data penilaian karyamu oleh atasan. Penilaian karya yang menentukan kamu dapat bonus apa enggak, menentukan kamu akan naik pangkat apa enggak, poin penilaianmu udah cukup apa enggak. Setengah tahun sekali biasanya perusahaan ngadakan ini, PMS ya. Lalu pencapaian cabang, ini kalau misalnya kita ngomongkan branch manager, tercapai enggak target cabangnya?
Pencapaian target 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun terakhir. Lalu kelemahan dan kelebihannya apa? Ini aspek-aspek dari strength weakness. Biasanya berdasarkan data-data HRD tentang pencapaian prestasi dia. Nah, yang ketiga ini adalah hasil assessment. Kalau ini adalah real di lapangan, saat ini seperti apa? Kalau ini adalah potensi. Artinya dia punya potensi dilihat dari hasil psikotes. Tapi potensinya ini belum tentu terwujud. Karena potensi bisa terjadi macam-macam ya. Saat ini nggak terwujud gara-gara atasannya nggak memberi kesempatan. Saat ini nggak terwujud gara-gara job desk-nya hanya terbatas. Dia belum melakukan job yang lebih luas, tanggung jawab yang lebih besar. Jadi nggak muncul. Nah, kalau nggak muncul, kita ngelihat potensinya. Karena kalau dia akan dinaikkan pangkat, lalu kita nggak tahu potensinya, kita hanya berdasarkan pengalaman masa lalu di nomor 2, sejarah, histori. Sejarahnya sebagai staf bagus, tapi ketika jadi supervisor dinaikkan pangkat memble. Teman-teman, apa yang terjadi? Kenapa sih orang dulu jadi staf bagus jadi supervisor memble? Atau jadi supervisor bagus jadi manajer memble? Karena ternyata tugas jabatan, wewenang, dan semuanya job desk-nya itu antara staf, supervisor, dan manajer beda. Contoh, sales. Staff, pointer sekali jualan, pointer berkomunikasi dengan pelanggan, targetnya selalu melebihi target, pencapaiannya bagus sekali, dan akhirnya karena bagus dia dinaikkan pangkat menjadi supervisor dari para sales. Coba tebak sekarang, apakah dia sukses menjadi supervisor? Atau kira-kira dia menjadi supervisor yang paling amburadul? Ternyata teman-teman, dia bisa menjadi salesman, dirinya sendiri mencapai target luar biasa. Kalau menjadi supervisor, tugas tanggung jawabnya bukan lagi dia yang harus menghubungi klien, bukan lagi dia yang harus mencapai target. Sebagai supervisor, dia harus memastikan 10 anak buahnya, 10 salesman yang berada di bawah dia bisa mencapai target semua. Jadi fungsi supervisor apa sekarang? Mendampingi setiap salesman yang bermasalah, mendampingi salesman yang tidak mencapai target, mengajari mereka, terus apalagi mengontrol, mengawasi apakah mereka sudah menjalankan seperti standar prosedur yang diharapkan, dan prestasinya dia adalah prestasi anak buahnya. Kalau anak buahnya mencapai target, si atasan ini juga nggak akan mencapai target, karena dia nggak bisa terjun langsung menghadapi ini. Dulu sebagai staf dia menghadapi 10 dokter, sekarang anak buahnya 10. Masing-masing anak buah menghadapi 10 dokter. Berarti sebagai supervisor, dia harus memastikan 100 dokter untuk mencapai target semua melalui 10 orang anak buahnya. Nah, makanya kemudian akhirnya kalau kita hanya berdasarkan histori masa lalu, dulu dia sebagai sales bagus kok, selalu mencapai. Sekarang dia sebagai supervisor, memble. Karena dia nggak bisa kemudian merawat, mengorganisir, mengajar, mendelegasikan tugas, mendampingi anak buahnya yang 10 orang. Nah, bagaimana lalu kita tahu bakat dia sebagai supervisor kalau kita nggak punya sejarah? Dia kan belum pernah jadi supervisor. Kita taunya dari potensi. Potensi ini diungkap dari tes psikologi. Jadi kalau teman-teman ngomongkan kompetensi base, behavior base, itu ngomong yang nomor 2. Masa lalu, sejarah. Sesuatu yang sudah dilakukan, perilaku, evidence yang sudah tampak. Tapi kalau kita ngomong tes psikologi adalah potensi. Belum nampak, tapi itu masih menjadi potensi. Alam bawah sadar, preference, kemungkinan, passion. Sesuatu yang belum muncul. Kalau 2 ini dikombinasikan, teman-teman, ini menjadi luar biasa. Orang manajemen senengnya hanya nomor 2. Mereka nggak seneng yang potensi. Ngomongnya potensi itu kan cuma mimpi. Hanya potensi. Nggak ada kenyataan gitu. Aku lebih suka yang sudah nyata. Tapi yang sudah nyata, dia punya kenyataan hanya sebagai sales. Dia nggak punya kenyataan sebagai supervisor. Masa yang akan datang nggak bisa. Lalu kadang-kadang dari manajemen memprediksi. Kalau dulu kayak gini, prediksinya besok bisa. Tapi belum tentu.
Nah, kalau tes psikologi punya kedalaman karena tes psikologi bisa melihat alam bawah sadar, bisa melihat needs, bisa melihat preference. Jadi dari situ kita menyimpulkannya jelas akan punya data yang lebih banyak. Tidak hanya berdasarkan prediksi gara-gara tren masa lalu diprediksi depan kayak apa. Tapi ada faktor-faktor yang memang kita lihat. Contohnya, dia salesman bagus, tapi introvert. Jadi kalau one on one dengan klien langsung dia bisa bagus. Tapi kalau sekarang dia harus punya anak buah 10 orang, dia harus pidato, dia harus kemudian bisa menghadapi setiap anak buahnya. Wah, belum tentu orang introvert kemudian bisa pede pidato di depan 10 orang anak buahnya. Dan belum tentu dia kemudian bisa bergaul dengan begitu banyak dokter sekarang, 100 orang. Karena tiap anak buahnya 10 dan tiap anak buahnya 10 dokter gitu. Berarti dia kan sekarang bergaulnya adalah 100 dokter. Bukan 10 dokter pada saat seperti dia staff dulu. Untuk orang yang introvert, mungkin akan sulit dia menjadi supervisor. Kita akan mencurigai. Mungkin dia akan sulit. Belum tentu, tapi mungkin. Jadi kita kemudian punya way to develop. Kita bisa berhati-hati di situ, mempersiapkan orang ini ketika menjadi supervisor supaya nggak fail, supaya dia nggak kemudian gagal. Dan untuk itu berarti kita harus memberitahu, kamu introvert, kamu nanti akan jadi supervisor. Selama ini hubungan sosialmu hanya 10 dokter, tapi nanti kamu menjadi 100 dokter. Dan kamu harus pidato di hadapan 10 anak buahmu. Apakah kamu pede? Kalau nggak pede, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini berarti akan muncul gap antara tugas jabatan yang baru dengan kemampuan dia yang sekarang. Makanya kemudian kita akan mendevelop. Dan untuk mendevelop, kita harus tahu yang keempat, harapan pribadinya dia dulu. Rencana karirnya seperti apa? Kita di perusahaan bisa aja ngomong, rencanaku ya, kamu habis nanti dari staff, kamu menjadi supervisor. Jadi kalau kamu staff sekarang, kamu cuma nangani Kelapa Gading Utara, 10 dokter. Kalau kamu nanti menjadi supervisor, kamu nangani Kelapa Gading plus Cempaka Putih. Di mana di situ nanti akan ada 10 sales dan menangani 2 wilayah, Kelapa Gading, Cempaka Putih. Kalau kamu pinter, kamu akan jadi manajer. Nah, kalau manajer, kamu menangani nanti sejabodetabek. Dan kalau kamu pinter lagi, kamu akan kemudian mungkin diangkat menjadi branch manager, mungkin juga kamu diangkat menjadi kepala wilayah yang menangani nanti nggak cuma sejabodetabek, tapi seluruh Pulau Jawa. Gitu. Ini dari perusahaan, ngomongnya enak. Bahkan kita bisa ngomong, nanti ini yang di Sumatera itu mau mundur, karena sudah mau pensiun. Dan kamu adalah calon yang akan ditempatkan untuk menggantikan dia yang di Sumatera. Wah, teman-teman kalau kamu kemudian diomongi kayak gitu, kamu kira-kira gimana? Kamu akan naik pangkat dan kamu akan ditempatkan di Papua. Kamu langsung teriak, hore, aku naik pangkat gitu. Atau langsung, Papua. Hah? Nggak salah dengar. Udah deh, nggak naik pangkat, nggak apa-apa daripada aku di Papua gitu. Nah, di sini terjadi konflik antara rencana perusahaan dan rencana pribadi. Rencana pribadi bisa jadi kemudian, aku kan lagi ngambil S2, dan ini masih semester 1. Aku baru lulus nanti kira-kira 2 tahun lagi. Kalau aku sekarang pindah ke Papua, S2 aku gimana? Emang mau ditinggal? Terus lagi muncul, orang tuaku lagi sakit. Aku satu-satunya anak yang harus menjaga. Karena kakak adikku semua berada di luar kota. Jadi nggak mungkin aku pindah ke Papua. Atau mungkin dia akan ngomong, ya nggak bisa. Suamiku kan berada di kota Bandung. Masa aku di Papua? Lalu yang ngurus suamiku siapa? Dan anak-anakku masih TK sama SD sama SMP. Nggak bisa dong ditinggal oleh mamanya. Aku nggak bisa membawa suamiku. Dan aku nggak mau anak-anakku sekolah di Papua. Well, teman-teman, ternyata nggak segampang itu untuk menaikkan pangkat seseorang. Nggak semudah itu untuk meletakkan seseorang di tempat yang perusahaan kepingin letakkan. Ini akan menjadi konflik antara harapan perusahaan dan harapan individu. Dan yang terakhir, teman-teman,
Kalau dua ini bisa dikawinkan, sehingga kemudian bisa match, harapan individu dan perusahaan match, baru kita bisa ngomongkan future karir buat orang itu. Kalau nggak match, yang terjadi adalah perusahaan otoriter, kamu mau ambil atau keluar. Dan karyawan bisa juga quit. Aku nggak bisa ngambil, ya udah, aku mundur aja, bye-bye. Ya, selesailah. Nggak jadi kamu kemudian punya people map. Nggak peduli seberapapun bagusnya dia di 3 tahun yang lalu, 3 tahun terakhir, nggak peduli potensinya seberapa bagus pun, kalau di sini nggak ketemu antara perusahaan dan pribadi karyawan itu, harapannya nggak ketemu, bye-bye. Dua-duanya akan berpisah, masing-masing akan ngambil jalan sendiri. Perusahaan akan nyari kandidat lain, orang ini akan berusaha mencari perusahaan lain. Kalau dia diizinkan masih di perusahaan itu. Seringkali teman-teman konfliknya begitu parah, sehingga perusahaan cuma ngomong take it or leave it. Kamu mau ditempatkan di sana, go, kamu dinaikkan pangkat. Kamu nggak mau, aku nggak punya posisi buat kamu. Tapi ada juga kemudian perusahaan yang nggak berani seperti itu, akhirnya dia dibiarkan, tapi nggak pernah naik pangkat, kayak dikotakkan gitu. Habis kamu mau naik pangkat, kamu nggak mau pindah. Kamu mau tetap di situ. Tetap di situ, ya udah. Ya, kamu cuma jadi supervisor aja sampai kamu pensiun. Ya, terserah kamu. Tapi teman-teman, apakah itu jalan keluar? Kalau dia jadi supervisor sampai pensiun, kira-kira anak buahnya punya kesempatan naik nggak? Gara-gara yang ini bercokol terus di situ. Jadi kemudian anak buahnya nggak jadi supervisor, langsung jadi manajernya. Bisa jadi itu. Gara-gara yang ini bercokol anak buah. Karena sekarang perusahaan butuh seseorang ditaruh di Papua. Supervisornya suruh naik ke sana nggak mau. Berarti siapa yang akan diambil? Ya anak buahnya yang paling potensial lah ditaruh di sana. Dan begitu ini ditaruh di sana, ya kedudukan anak buahnya jadi lebih tinggi. Nah, teman-teman, yang terakhir, to develop. Kalau way to develop, kalau kamu sudah tahu gap-nya, dan orang itu sudah setuju dengan career plan dari perusahaan, cocok dengan apa yang dia pikirkan, dengan ambisinya dia untuk naik pangkat dan sebagainya, maka sekarang way to develop adalah cara mengembangkan. Mungkin dia harus magang. Dimagangkan aja di perusahaan yang lebih besar. Dimagangkan di cabang yang lebih bagus. Dimagangkan di wilayah yang memang performanya bagus. Magang sebulan, 2 bulan, pulang-pulang udah pinter. Mungkin dia disuruh baca buku. Mungkin dia harus sekolah lagi. Apakah sekolah betul-betul formal, ngambil S1, S2, S3, skripsi, disertasi, atau informal, ikut training, ikut diklat, atau mungkin harus dilakukan misalnya training-training yang cuma 3 hari. Ya, ikut di BINUS, ikut di PPM, atau memanggil provider training untuk ngajari dia. Atau cuma les saja dan kursus. Atau dia harus studi banding. Dia nggak magang, cuma dia mengamati studi banding. Atau harus ada satu orang yang menjadi coach personal. Jadi kemudian mentor secara personal. Atau dia disuruh membuat karya ilmiah. Atau dia membuat rencana strategi 5 tahunan. Atau mungkin ada award, piala penghargaan. Mari kita cari piala tahunan. Mari dibuat piala bergilir. Mari dibuat misalnya teladan atau pencapaian prestasi terbaik. Nah, award-award ini akan membantu orang untuk berlomba mencapai pialanya itu. Tapi bisa juga kita membuat proyek, dan proyek itu kemudian melibatkan antar divisi. Dari marketing diambil, dari diambil, accounting diambil, dari HRD diambil, IT diambil. Nah, tim ini 5 orang, 6 orang dikasih satu proyek untuk pengembangan perusahaan misalnya. Sehingga kemudian dia mulai memfungsikan diri sebagai orang yang bisa lintas departemen. Nggak cuma pemikirannya cupit, HRD ya HRD doang, IT doang, marketing doang. Tapi ketika dia berada di lintas proyek itu, dia bisa ngelihat, iya ya, dari sisi HRD kayak gini, dari sisi IT kayak gini. Jadi perusahaan harus ngambil yang mana nih? Bisa juga dia dimutasikan, dirotasikan, atau mungkin kalau perlu dipensiunkan dini, lalu diberi penugasan yang berbeda. Nah, semua teman-teman ini adalah
tentang people map ya. Nanti kalian bisa lihat ini nomor 1 ID macam-macamnya, ini cuma di crop aja dan kemudian diperbesar. Contoh ID ini ya. Lalu ini contoh SWOT, ini kompetensi-kompetensi yang mungkin, communication skill, selling skill, negotiation skill, accounting, account management, customer management, conceptual thinking, ada macam-macam kompetensi di sini. Dan tiap kompetensi ada levelnya. Dan tiap jabatan punya kompetensi apa yang diwajibkan di situ, gitu ya. Lalu potensi area ini berarti ngomongkan hasil psikotes tentang IQ-nya, cara kerjanya, tentang aspek-aspek macam-macam, realitas, berpikir runtut, critical reasoning, data sufficiency, tentang managerial profile, bagaimana penyelesaian tugas, bagaimana hubungan sosial, bagaimana dia mengendalikan emosi, dukungan pada atasan, atau managerial style, gaya kepemimpinannya dia, otoritatif, pace setting, coaching, atau personal evaluation-nya, apakah dia adalah orang yang generalis, orang yang kemudian dia patience atau dia urgent dan macam-macam ya, performance, termasuk personality, MBTI-nya apa dan kesimpulannya. Lalu masih ada business presentation, dia membayangkan 5 tahun ke depan dan dia mempresentasikan 5 tahun ke depan apa rencana kerjaku. Nah, ini semua termasuk development career plan, ini tadi pribadi perusahaan dan development plan. Kalau pribadi rencana 1 tahun ke depan apa? Mau menikah, mau punya anak. Dan kalau aku punya anak, aku nggak kepengen anakku lahir di Papua. Wah, misalnya seperti itu ya. Dan suamiku nggak bisa ikut pindah ke Papua. Nah, lalu way to develop. Macam-macam ya, way to develop. Bisa pakai magang, buku, dan sebagainya. Oke, teman-teman, begitu. Ini ada pertanyaan, kalau Pak. Misalnya ada yang mau tanya, boleh. Ada, Pak. Ini Siapa? dari Anin. Apakah metode mind map? Anin, boleh ya. tanya Anin. Apakah metode mind map atau people map ini cocok untuk orang yang sibuk? Kalau untuk orang sibuk yang selalu dikejar waktu, bagaimana tips untuk mempraktikkan mind map? Atau masuk tes ketiga berarti ya, Mas ya? Justru semakin kamu sibuk, kamu semakin butuh mind map. Karena mind map adalah begitu kamu bikin, langsung kamu hanya sekali lirik, tag 1 menit, kamu sudah dapatkan gambaran utuh. Orang sibuk, nggak kepingin kamu kemudian membuka file yang isinya 500 halaman dan nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Mind map, kamu langsung dalam 1 menit kamu dapat kesimpulannya. Mind map memang dipakai untuk orang sibuk, tapi untuk kamu bikin map, belajar dulu. Kalau kamu sok sibuk, kamu nggak akan pernah bisa mind map. Orang yang sok sibuk akan selamanya sibuk dan selamanya nggak bisa. Sibuk, 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 tapi sibuknya nabrak tembok. Kalau kamu memang pengen belajar mind map, sediakan waktu. 1 hari. Cuti, jangan sibuk dulu. Tapi 1 harimu itu kamu akan kemudian 40 tahun sambil sibuk, kamu tahu mind map. Ada, Pak, pertanyaan lagi dari Pak Anas Apriyadi. Apakah mind map ini bisa Pak Anas boleh tanya. Apakah mind map ini bisa digunakan bersama dengan 9 box matrix talent management, Pak? Ya, jadi nanti 9 box matrix talent management itu supaya kemudian lebih gampang dibaca, gitu ya. Jadi nanti boxnya itu jadi masing-masing satu cabang gitu. Kalau 9 box matrix ini, Pak Anas boleh dibantu, itu biasanya berapa lembar? Bisa dilihat hanya dalam 1 lembar HVS. Jawabannya bisa, ya, jawabannya bisa. Karena mind map akan membantu kita untuk bisa dapat lebih banyak. Jadi gambaran mind map itu teman-teman, kalau itu adalah 1 buku berisi 12 bab, 1 buku 12 bab itu menjadi cuma 1 lembar HVS. Karena setiap babnya akan kemudian menjadi 1 cabang, gitu ya. Nanti kita akan latihan dan praktek banyak sekali untuk mind map. Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, mind map ini nanti akan kita kaitkan dengan materi-materi yang lain yang terkait dengan ini ya. Kita udah selesai teman-teman. Thank you teman-teman, udah hadir semua. Kita akan. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.